Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Saat berumur 14 tahun, beliau harus kehilangan ayahnya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Tak lama setelah ayahnya meninggal, Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu. Setelah tamat SMA, beliau masuk Universitas Indonesia di Bandung, sekarang yang kita kenal ITB. Beliau mendapat gelar diploma dari Technische Hochschule Jerman tahun 1960 yang kemudian mendapatkan gelar doktor dari tempat yang sama tahun 1965. Tahun 1967 menjadi profesor kehormatan pada Institut Teknologi Bandung. Beliau dipilih MPR menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Soeharto. Soeharto menyerahkan jabatan presiden itu kepada Habibie berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Sampai akhirnya Habibie dipaksa pula lengser akibat referendum Timor Timur yang memilih merdeka. Pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR RI. Beliau pun kembali menjadi warga negara biasa hingga akhirnya kembali hijrah bermukim ke Jerman. Nah, setelah video singkat tentang biografi Eyang B.J. Habibie tadi, kami di sini akan mengulas tentang nilai-nilai aneka yang ada pada dirinya. Beliau adalah sosok yang memiliki sifat amanah, berani dan bertanggung jawab, seperti yang beliau lakukan saat masa transisi reformasi. Beliau melahirkan perubahan besar dengan lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Pers, dan Undang-Undang Independensi Bank Indonesia. Hal ini cukup membuktikan bahwa beliau, Eyang B.J. Habibie, memiliki nilai akuntabilitas yang pantas untuk kita teladani. Nilai-nilai nasionalisme yang bisa kita pelajari dari Eyang B.J. Habibie yakni kecintaan beliau terhadap negara Republik Indonesia. Beliau pernah ditawari oleh negara Jerman untuk pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Jerman, namun beliau menolak dan lebih memilih negara Indonesia sebagai negaranya. Bukan hanya negara Jerman saja yang pernah ditolak oleh Eyang B.J. Habibie, negara Filipina juga pernah menawari B.J. Habibie untuk pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Filipina, namun lagi-lagi B.J. Habibie menolak. Beliau lebih memilih negara Indonesia sebagai negara yang ia cintai dan ia sayangi. Nilai etika publik pada Eyang B.J. Habibie. Beragam gelar pendidikan dan kesuksesan di bidang iptek mustahil ia dapat tanpa kedisiplinan yang tinggi. Contoh kecil dari kepribadian seorang B.J. Habibie. Dalam 24 jam, pria yang akrab dipanggil Eyang ini konsisten membagi waktunya untuk ibadah, olahraga, aktivitas pribadi, ataupun berbincang dengan para tamunya. Nilai komitmen mutu pada almarhum Eyang B.J. Habibie. Sebagai seorang ilmuwan penemu teori krek pada pesawat terbang di tahun 1960-an, ketika teknologi pesawat belum secanggih sekarang. Melalui teori ini, beliau dapat mengkalkulasikan keretakan pada badan pesawat yang disebabkan kelelahan atau fatigue. Sebagai bukti komitmen mutu, almarhum Eyang B.J. Habibie sampai beliau meninggal dunia tetap menginspirasi. Anti korupsi. Dalam kisah B.J. Habibie, kita tahu beliau berperan penting dalam pemberantasan korupsi, termasuk perintah KPK yang di dalamnya ditangani oleh Habibie, yang juga berkontribusi dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN.
dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kontribusi beliau masih kita rasakan sampai saat ini.